Ini yang mereka lakukan. Bukan soal bicara soal moral lah yang katanya harus begini, harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral. Gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal panci lo nggak ada moralnya, apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Soal kecil loh itu. Panci aman, Mas? Aman. Ya, aman dan aman, dan itu sudah inkrah. Nah, itu aku pengen tanya. Itu panci beneran diambil? Sama sekali tidak. Itu fitnah yang paling kejam, paling keji. Tapi katanya ada 3.000 item yang diambil. Bukan diambil. Jadi itu sengaja dikirimkan oleh oknum ke rumah saya untuk kemudian mendiskreditkan saya. Habis itu di blow up. Dan saya juga nggak ngerti ini tujuannya apa. Sepele banget kan? Sangat sepele, dan isinya juga barang-barang yang sangat sepele. Ada panci, ada bekas, itu bekas semua, barang bekas semua. Rice cooker dan lain sebagainya. Rice cooker ada nggak ya? Soalnya nggak saya lihat sih. Sendok. Iya, sendok. Karena barang itu dikirimkan ketika saya dia terakhir. Waktu itu saya ada di South Korea, di Korea Selatan, kemudian pulang masih di Jakarta, ditelepon sama orang Jogja, karena rumah saya kan di Jogja. Kok ada kontainer datang gitu ya? Katanya barang-barang milik Bapak gitu. Enggak, aku nggak merasa punya barang gitu ya. Tapi kontainer ini nutupin, nggak bisa dibayangin kan? Kontainer itu nutupin jalan masuk ke kampung gitu ya. Ke rumah saya kan ya, meskipun di pinggir jalan, tapi kan agak jalan masuk gitu. Nah, jadi supirnya udah mau balik, terus sama orangnya, krunya diturunin aja gitu. Diturunin. Terus saya bilang nggak boleh masuk rumah. Ya, turunin aja di halaman gitu ya. Karena kalau di jalan kan juga saya nggak ngerti ini barang apa. Politisi Partai Nasdem dan juga pendukung setia Jokowi, Irma Suryani, membuat statement sindiran terhadap Roy Suryo yang ia sebut sebagai panci. Padahal permasalahan panci yang melibatkan pakar telematika Roy Suryo sudah berakhir dan ingkrah di pengadilan. Hal tersebut bermula dari dugaan Roy membawa pulang barang-barang milik negara sewaktu ia menjabat sebagai Menpora. Dalam tuduhannya, Kemenpora menyatakan Roy Suryo membawa 3.226 item barang, termasuk panci di dalamnya. Sebab permasalahan inilah, julukan Dewa Panci disematkan pada Roy Suryo oleh pegiat media sosial Eko Kuntadi dan kawan-kawan yang telah meminta maaf atas pernyataannya. Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya, kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan. Bukan soal bicara soal moral lah yang katanya harus begini, harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral. Gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal panci lo nggak ada moralnya, apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Soal kecil loh itu. Udah, nah barang itu ada di depan rumah sampai kira-kira sekitar 2 mingguan. Sebelum saya akhirnya selesai tugas, ya saya selesai menteri, saya pulang, baru saya lihat, barang apa ini? Gitu ya. Nah, katanya itu barang dari kantor kementerian. Bekas barang yang pernah saya pakai. Tapi tidak pernah memerintahkan. Nggak pernah, ngapain juga memerintahkan barang bekas kayak gitu. Dan dikembalikan nggak? Saya kembalikan. Kalau kembalikan kan ada berita acara. Ada. Semua Mas Roy Suryo tidak terbuka kayak gitu punya. Udah terbuka. Jadi ketika dikembalikan, ada semua itu pemberitahuan. Waktu itu memang orang yang mengkhianati saya, orang yang berniat menjerumuskan saya, itu kayaknya udah ya zaman sekarang mungkin biasa ya, udah beli media. Jadi klarifikasi saya tuh nggak muncul gitu ya. Dan Mas tahu siapa itu? Ya tahu lah gitu. Jangan sampai saya dibeli juga. Tahu lah dan kelompok besar lah gitu, dan jadi itu memang sudah satu sistem. Dikembalikan ke kantor nolak. Karena dibilang ini barang ini udah bekas, udah bukan lagi jatahnya sini. Kembali ke rumah menteri yang baru bilang juga, wah, menterinya harusnya barangnya nanti baru gitu ya. Nah, akhirnya barang itu saya kembalikan, bisa diterima masuk ke salah satu gudang yang ada di Cibubur. Kantor Kemenpora juga. Ya udah selesai, udah di situ clear, ada tanda terima, ada semuanya. Walaupun kasus Panci telah selesai dan ingkrah di pengadilan, namun julukan Dewa Panci telah melekat pada Roy Suryo dan menjadi olok-olok netizen tanah air di media sosial. Namun baru-baru ini anggota DPR, Irma Suryani, kembali mengungkit masalah Panci untuk menyerang pribadi Roy Suryo dalam permasalahan polemik ijazah Jokowi. Tinggal menunggu respon dari sang pakar telematika untuk melaporkan atau tidak.
minta Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Kan dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu. Gitu. Jadi nggak usah juga terlalu banyak cerita lah ya, panci mana panci gitu. Kalau mau bicara soal soal moral gitu ya, kalau panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Ternyata si oknum ini ya itu juga sempat nge-show saya, ya katanya saya membawa barang-barang itu. Yes. Terus akhirnya saya lawan kan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dilawan. Oh saya lawan, ya kan bukan memang bukan saya yang melakukan kan. Oke. Dan saya menang. Oh, ini yang publik nggak tahu. Iya, saya udah menang. Jadi tahun 2019 ya. Itu sebenarnya perkara itu sudah inkrah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti saya kirim buktinya dari Jakarta Selatan. Jadi artinya itu sudah inkrah, tapi sedikit sekali atau bahkan nyaris tidak ada yang memberitakan. Oke, ke Polri, sudah ke Polri. Masih nggak mau pula, nggak mau juga. Nggak mengakuin juga. Nggak ngakuin juga. Mau ke negara lain. Lah, kok menghina negara sendiri? Apa urusannya Singapura dengan kita? Kan kurang ajar gitu loh. Kedaulatan negara mereka lecehkan. Apapun yang terjadi, kalau ada misalnya mislah di antara misalnya penegakan hukum dan lain sebagainya, kan oknum. Nggak bisa kemudian juga digeneralisir. Nah, mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya, nggak usah berada di republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B. Setelah B dibuktikan dia ngomong C. Nggak ada habisnya. Tangkap orang ini. Ini ngacau ini. Bikin gaduh republik ini. Kalau saya udah tangkap aja. Politisi Partai Nasional Demokrat Irma Suryani akhirnya angkat bicara untuk membela mantan Presiden Joko Widodo dalam persoalan polemik ijazahnya yang terus bergulir tiada henti. Irma menuturkan bahwa pihak yang meragukan hasil penyelidikan resmi dari Barreskrim Polri dan meminta pengujian sains secara eksternal adalah pihak-pihak yang tidak bermoral karena telah melecehkan kedaulatan negara. Juga belum ada ya. Kenapa sekarang Bapak laporin? Beliau jawab lagi. Iya. Mbak, ini sudah keterlaluan, sangat keterlaluan. Menjelekkan saya sejelek-jeleknya. Ini sudah sangat keterlaluan. Saya sudah nggak bisa lagi diam. Kenapa saya sekarang bereaksi? Karena saya sekarang rakyat biasa. Kata dia, bukan lagi pejabat. Sekarang saya mau laporkan. Karena kalau dulu waktu saya menjabat sebagai presiden saya laporkan, kalaupun saya menang, pasti mereka akan tuduh lagi bahwa saya menggunakan kekuasaan. Nah, sekarang saya masih sudah sebagai anggota rakyat biasa, maka saya ingin laporkan. Nah, ketika dia laporkan dan ternyata asli, masih juga nggak percaya. Kan memang memang manusia kardus gitu loh menurut saya.